karena Pak RE juga teman saya ya. Gak usah dijawab. Nggak usah dijawab dah. Saya nggak tega juga jawabnya ya. Sama-sama ketua Golkar juga lama gitu. Tapi berimbas nggak Pak kira-kira? Artinya gini, ya semua ini kan juga pasti memantau kita. Buat saya sih itu warning bahwa kita semua dipantau. Kalau bicara korupsi tadi Pak, Ya, pernah ada pengusaha atau siapapun yang istilahnya mengajak Bapak berbuat maksiat? Pak Bupati sudah 2 periode. ya. Tahun depan selesai ya Pak ya? Tahun depan bulan September selesai Bulan 2023. September. Nah, bagaimana selama ini Bapak menjaga diri agar tidak terjerat? Ya kita tahu belakangan Iya. terbaru ini ada kepala daerah yang terjerat korupsi. Nah, Iya. bagaimana Bapak membentengi diri dan pesan keluarga, pesan istri, anak? Ya, ke itulah Bapak? yang memang yang jadi sangat penting itu pesan keluarga ya. Memang dari awal keluarga saya sampai sekarang pun mereka concernnya masalah itu, penanganan korupsi dan lain sebagainya. Perlu dicatat bahwa memang organisasi pemerintah daerah ini adalah organisasi yang gemuk. Tentu saja di mana sektor-sektor pelayanan publik, terus kemudian sektor-sektor yang lain itu sangat penting sekali. Nah, yang pertama tentu saya yang harus memberi contoh kepada seluruh kepala dinas maupun para staf di kantor agar tidak melakukan hal-hal yang terkait dengan KKN dan lain sebagainya. Maka dari itu proses lelang, kemudian lelang jabatan, mutasi dan promosi itu semua dilakukan secara terbuka. Ya. Kemudian kita juga mencoba melakukan secara fairness, artinya mana yang terbaik itu yang kita pilih. Nah, ini yang mesti dicatat terutama pada konsep yang besar, artinya seperti ketika lelang dengan nilai puluhan miliar ataupun lelang jabatan dengan posisi kepala dinas yang banyak, itu sama sekali tidak boleh ada yang bermain ataupun yang melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji. Nah, jadi sekali lagi saya katakan sistem yang rigid itu akan membatasi kita untuk melakukan hal-hal yang merugikan kita sendiri, termasuk tadi korupsi, penyuapan dan lain sebagainya. Tapi sampai sekarang tidak dipungkiri, karena tadi saya bilang ini organisasi yang sangat besar. Mungkin untuk yang staf di bawah-bawah ini, ya, apalagi yang terkait dengan pekerja kontrak, honor. Nah, ini mungkin masih ada yang berpikiran bahwa business as usual seperti 10-15 tahun yang lalu. Nah, ini yang selalu ada beberapa yang kemudian ketahuan, terus saya ambil langsung tindakan tegas, yaitu pemecatan. Jadi memang dari periode pertama sampai periode kedua ini, mudah-mudahan saya dan seluruh jajaran masih istiqomah menjalankan tanggung jawab dan juga amanah masyarakat ini. Jadi sekali lagi, sistem yang rigid, sistem yang ketat, ini mudah-mudahan membentengi kita untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang tadi. Ya, keterbukaan, kemudian juga fairness gitu ya, dan juga kebersamaan ini memang sangat penting sekali. Nah, sekarang ini kami mempergunakan inspektorat sebagai garda terdepan. Bukan cuman seluruh bawahan, tapi saya sendiri pun ikut dicek oleh inspektorat. Nah, salah satu contoh adalah LHKPN sekarang. LHKPN ini sedang saya sempurnakan untuk laporan yang tahun ini nih. Ya, mudah-mudahan sebelum Januari udah selesai. Saya mengajak personil-personil inspektorat, terutama yang sudah memiliki sertifikat dari KPK tuh, untuk ikut melihat dan mendata semua aset yang saya miliki, baik aset baru maupun aset yang lama yang sudah terlapor. Nah, itu bagian dari salah satu contoh saya kepada kepala dinas yang lain untuk ikut serta melakukan hal yang sama. Bahwa ada sistem yang mengawasi kerjaannya mereka ya Pak? Ya, dan itu sistem itu harus terbangun sendiri dari kita mulai. Gitu.
Kalau bicara korupsi tadi Pak, Ya, pernah ada pengusaha atau siapapun yang istilahnya mengajak Bapak berbuat maksiat? makanya saya selalu hindari kalau urusan-urusan kerjaan di kantor. Nggak pernah ada yang diundang ke rumah. Dan nggak mau juga gitu. Jadi lebih baik kalau rumah, ya rumah aja, jangan Iya, iya. campurin sama urusan kantor. Iya, iya. Itu kalau di kantor kan banyak orang. Pasti Tapi mereka pernah ada? juga. Ya kalau indikasi ataupun gestur kan kita bisa lihat. Oke. Ya. Jadi semuanya di kantor, dan biasanya ada, kalau urusannya apa itu pasti ada kepala dinas terkait di sana. Ya. Oke, disertakan di situ ya Pak ya. Iya, Oke. iya. Kalaupun diterima misalkan di pendopo, ya pasti ada pendamping saya. Saya nggak mau juga sendirian. Nah kalau Bapak boleh berkomentar boleh tidak terkait penangkapan Pak RE di Bekasi? Apakah ini akan berimbas ke suara atau pandangan orang kalau melihat politisi itu kan kita udah pilih, dipercaya, akhirnya Wah, saya gitu juga. karena Pak RE juga teman saya ya. Gak usah dijawab. Nggak usah dijawab dah. Saya nggak tega juga jawabnya ya. Sama-sama ketua Golkar juga lama gitu. Tapi berimbas nggak Pak kira-kira? Ya pasti berimbas lah. Artinya gini, ya semua ini kan juga pasti memantau kita. Buat saya sih itu warning bahwa kita semua dipantau. Gitu. Bahkan yang di luar-luar Pulau Jawa pun terjadi juga. Ya, Jadi banyak juga Pak. itu yang saya sampaikan kepada tadi kepala-kepala dinas. Ini hati-hati, semuanya dipantau. Saya sudah minta berkali-kali jangan ada yang aneh-aneh di bawah. Gitu. Jangan lupa subscribe ya.